Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan untuk terus bisa menikmati bulan Ramadan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat BB Batam, senang sekali saya Nova Aida dapat kembali hadir dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Humas, sebuah talk show yang membahas mengenai Batam, dan kali ini kami hadir dalam edisi spesial Ramadan 1447 Hijriah. Edisi hari ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah seorang pendidik dan juga pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikam, Ustadz Agus Yusuf MPD. Saya sapa. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Nah Ustadz, untuk episode kali ini temanya sangat menarik sekali, mendasar namun begitu luas maknanya. Ini mengenai berusaha menerapkan Islam kafah. Nah, seperti apa selengkapnya kita akan ikuti bersama tausiah bersama dengan Ustadz Agus Yusuf MPD. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Pemirsa BP Batam yang dirahmati oleh Allah. Sebagai seorang muslim, tentu kita ingin berbuat yang terbaik, baik untuk keluarga kita, bangsa kita, apalagi untuk agama kita. Berbicara tentang Islam kafah, kita sering mendengar apa itu kafah. Kafah itu berarti totalitas. Hal ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara kafah. Artinya totalitas. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena ia adalah musuh yang nyata bagimu. Pertanyaannya, sejak kita balik dan kita mengetahui bahwa kita itu muslim, sudahkah kita menjalankan Islam secara kafah? Maka artinya berusaha, bagus, berusaha menjadi muslim yang kafah. Artinya kafah di sini berani menerima apapun ketentuan daripada Allah, zat yang menciptakan kita. Di dalam Al-Quran itu kan banyak perintah-perintah Allah, tidak semuanya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang wajib contoh, aqimis shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat itu wajib. Ada yang sunnah. Contoh di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai tambahan untukmu. Itu sunnah. Ada juga yang mubah. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Ini boleh, tidak wajib, tidak sunnah. Nah, artinya apa? Kita terima konsekuensi ketentuan dari Allah semuanya. Jangan menjadi muslim yang prasmanan. Apa muslim yang prasmanan? Bagaimana kita lihat makanan yang disajikan prasmanan, dia memilih apa yang dia suka. Nah, ada sebagian orang, dia menyatakan muslim, tapi memilih-milih hukum. Saya muslim, salat-salat, zakat-zakat, tapi saya tidak setuju poligami, umpamanya. Biasanya perempuan nggak setuju nih poligami nih. Karena itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Gitu. Boleh tidak setuju, tetapi kita jangan menolak. Ini tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan, tidak relevan dengan kondisi zaman. Gitu. Nah, kita terima dulu semuanya. Masalah kita bisa mengerjakan atau tidak, ini adalah urusan kita kepada Allah. Yang jelas kita totalitas menerima hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kata Allah, Allah memperbolehkan kamu laki-laki menikahi perempuan 2, 3 atau 4. Boleh.
Tidak ada yang mengatakan sunnah apalagi wajib. Boleh itu pilihan, boleh dilakukan, boleh tidak. Bagi perempuan, menerima saja ini ketentuan dari Allah. Kenapa diperbolehkan? Hikmahnya supaya menghindari daripada banyak berbuat zina. Karena laki-laki itu ketika libido sudah tinggi, segala pengen dilakukan. Tapi mohon maaf, padahal sebenarnya lemah. Kenapa disebut laki-laki lemah? Dia memproklamirkan diri sebagai orang yang gagah. Padahal lebih gagah perempuan sebenarnya. Ya. Kita lihat di antara kebanyakan rumah tangga, ketika seorang laki-laki umpamanya menduda, 2-3 hari, 3 minggu, 3 bulan sudah menikah lagi. Artinya nggak kuat. Tapi perempuan, kita lihat. Banyak di antara perempuan, dia sudah ditinggalkan suaminya. Dia kuat untuk melajang. Artinya secara kekuatan, kuat perempuan. Nah, artinya apa? Dalam hal ini diberikan solusi. Kalau kamu sanggup, silahkan. Tapi kalau enggak, fa'illam ta'jilu fawahidah. Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, satu cukup. Qanaah artinya apa? Qanaah itu menerima apa yang ada. Kalau kita sudah diberikan rezeki satu, ya syukuri itu gitu. Sudah punya motor satu, syukuri. Nanti kalau syukur ditambah jadi mobil gitu. Ini kadangkala udah punya mobil satu, nggak bersyukur, pengen punya mobil 2. Manusiawi lah. Sudah punya istri satu, pengen punya istri 2. Ini manusiawi, tetapi kadangkala kita tidak bersyukur. Satu saja tidak terurus, apalagi 2 gitu. Nah, ini pilihan-pilihan yang mana oleh Allah silahkan. Tidak dilarang, tetapi itu boleh. Namun jangan lupa, kalau perintah itu wajib, tidak ada toleransi. Contoh, perintah sholat oleh Allah wajib. Perintah zakat wajib. Tidak ada toleransi. Perbedaan antara seorang muslim dan kafir adalah daripada sholatnya. Maka sebagai seorang muslim, kalau nggak sholat, kamu ngapain gitu? Karena itu perintah Allah. Jadi berusaha menjadi muslim yang kafah, minimal langkah yang pertama, berusaha untuk kita menerima semua hukum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum itu? Ada yang sifatnya akidah, ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya muamalah. Akidah berarti kita betul-betul meyakini bahwa Allah itu satu. Wala tusyriku bihi syai'an. Allah itu pencemburu loh. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, la usyriku bihi syai'an. Jangan kamu menduakanku dengan apapun. Kalau perempuan saja cemburu, saya nggak mau diduain gitu. Padahal ada ayatnya boleh gitu. Apalagi Allah sudah jelas-jelas memproklamirkan di dalam Al-Quran, aku tidak mau diduakan. Jadi artinya Allah sangat pencemburu. Kemudian dalam muamalah, dalam ibadah. Dalam ibadah, mari kita beribadah secara kafah, totalitas. Dan terakhir, muamalah. Muamalah di sini berinteraksi dengan manusia, dengan sesama. Mari kita tanpa memandang latar belakang, kita harus memanusiakan manusia. Itu saja mungkin sebagai uraian singkat di kesempatan pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya temanya berarti nggak cukup 10 menit sebenarnya saya. Gitu. Tapi saya harus mengeluarkan satu pertanyaan pamungkas saja nih Ustadz Agus. Tadi Ustadz katakan bahwa Allah saja pencemburu, begitu ya. Tidak ingin beliau diduakan. Nah, kemudian bagaimana tadi Ustadz singgung juga mengenai era modernisasi yang luar biasa sekarang, bagaimana kita bisa istiqomah untuk melaksanakan Islam kafah di era tuntutan zaman yang begitu luar biasa, tuntutan pekerjaan, tuntutan ekonomi, dan berbagai era modernisasi peradaban hari ini. Ustaz. Baik. Memang tantangan menerapkan Islam kafah ini di zaman modern ini ada satu yang suka menjadi kata orang tuh sandungan ya. Berkembangnya sekularisme. Jadi mereka memisahkan antara agama dengan dunia. Itu tantangan besar. Jadi dianggap kalau ibadah di masjid saja, nggak perlu dibawa ke kantor gitu. Padahal kalau kita membawa itu ke kantor, niscaya orang di kantor itu akan jujur. Dia tidak akan korupsi, karena dia sudah menerapkan sholat itu tadi. Jadi jangan dipisahkan antara agama dengan dunia. Karena bagaimanapun antara dunia itu perlu keseimbangan. Kan doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian bagaimana cara kita mengantisipasi hal-hal seperti ini, apalagi zaman semakin berkembang, maka gunakan perkembangan zaman itu alat untuk kita menerapkan Islam dengan baik. Contoh, sekarang kan gadget berkembang tuh.
Jadi jangan sampai gadget itu hanya dipakai untuk umpamanya TikTokan yang nggak betul. Kami seiring berkembangnya zaman tidak bisa menolak zaman itu berkembang, maka dakwah kita sudah mulai harus disebarkan lewat itu. Jadi minimal jadi penyeimbang lah. Memang algoritma sekarang ini heran ya. Kalau kita menyukai sesuatu umpamanya kita senang jualan, senang tas, yang muncul di fanpage kita itu. Dan yang lebih aneh lagi, kalau laki-laki suka, mohon maaf, melihat perempuan cantik, maka yang muncul perempuan cantik. Hati-hati bulan Ramadan ini, kalau lihat dengan syahwat, habislah itu pahala puasa kita. Nah, bagaimana caranya? Mari kita arahkan ke hobi kita, keinginan kita kepada hal-hal yang positif. Entah itu dajjal atau bukan ya, karena dajjal itu kan memberi fitnah ya. Memang yang namanya media sosial ini sesuai keinginan kita. Nggak tahu, pernah saya kan ada, mohon maaf, ada gambar, kita nggak tahu ini siapa, kok jadi terus muncul gitu. Nah, jadi teknologi zaman sekarang bisa membaca keinginan manusia. Nah, maka betul-betul kita harus banyak istighfar. Memang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tolak kemajuan zaman, tapi paling tidak gunakan itu untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk anak-anak kita lah ya. Anak-anak kita ini sekarang sangat mahir, malah lebih mahir daripada kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana mengarahkan mereka pada arah-arah yang positif. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Agus. Ini sebenarnya tidak cukup 10 menit saya yakin pemirsa, tapi insya Allah ini dapat menjadi majelis ilmu yang luar biasa sekaligus mengalirnya pahala kita semua. Ustadz Agus, terima kasih banyak sekali lagi Ustadz. Nah, sahabat BP Batam, saya Nova Aida harus pamit undur diri. Kalau boleh kita mengambil satu kalimat pamungkas untuk edisi hari ini, bahwa semoga kita semua dapat belajar menjadi umat yang melaksanakan Islam kafah, karena Islam kafah bukan sempurna seketika ya Ustadz ya, tapi melalui sebuah keteguhan dan juga komitmen untuk terus berproses. Dukung terus program Ngobras, like, subscribe, dan share sebagai bagian untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Saya Nova Aida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.